2 botol pil pengumpul roh. Dengan 2 botol pil obat ini, aku sangat yakin bisa menerobos tingkat kultivasi ke tingkat 4 kondensasi Qi dan memasuki tahap menengah kondensasi Qi. 2 gulungan teknik kultivasi, yaitu teknik sumber air dan teknik sumber api. Teknik kultivasi yang kugunakan saat ini, yaitu teknik kayu mati. Saat menerobos ke tingkat 3 kondensasi Qi, ternyata secara otomatis memiliki kemampuan untuk menyembunyikan di tingkat kultivasi. Selain itu, teknik ini juga memberikan kesan layu, yang sama sekali tidak sesuai dengan umurku dulu. Pria tua yang memberinya teknik ini, ternyata tidak berbohong kepadanya. Ini memang sebuah teknik kultivasi yang sangat bagus. Ini adalah sebuah peta yang mencatat dunia para kultivator. Peta ini mencakup wilayah sekte bulan langit, beberapa sekte kecil lainnya, keluarga kultivator, dan juga negara-negara di sekitarnya. Tempatku berada saat ini adalah kota awan putih. Ini adalah di sebuah kota berukuran kecil. Di sebelah barat daya kota awan putih, terdapat kota pengumpul dewa, yang merupakan tempat berkumpulnya para kultivator pengembara. Di sana, mereka bebas melakukan transaksi barang-barang kultivasi. Di luar kota pengumpul dewa, juga terdapat gunung awan langit, yang dipenuhi dengan rumput spiritual, tambang spiritual, serta monster buas. Tempat itu adalah lokasi terbaik bagi kultivator tingkat rendah untuk berpetualang. Ada orang yang berhasil menemukan harta karun berharga, tapi ada juga yang mati konyol kehilangan nyawanya di tempat ini. Setelah semua urusan selesai, aku harus pergi ke sana untuk berkultivasi. Di tempat berkumpulnya para kultivator, aku bisa saling berinteraksi dan menemukan metode agar kultivasiku bisa semakin cepat. Aku sudah mengerahkan segala macam cara, tapi ternyata aku tetap tidak bisa menaklukkan kertas jimat ini. Meskipun belum bisa digunakan, tapi ini jelas-jelas adalah sebuah pusaka berharga. Saat melihat ukiran belati pandep yang memancarkan kilauan cahaya dingin tajam di atas kertas jimat itu, masih ada sisa-sisa rasa ngeri yang membekas di hatiku. Kekuatan jimat ini bahkan jauh berada di atas pusaka asal kuning. Setidaknya tak kalah hebat dari senjata spiritual ini. Saat ini, ia tidak bisa menggunakan senjata spiritual ini. Kemungkinan karena tingkat kultivasinya masih belum cukup. Akan dicoba lagi nanti setelah tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi. Dengan mumpuni, mulai sekarang, sangat pantang menggunakan senjata spiritual yang jauh melampaui batas kemampuan diri. Itu sangat merugikan dalam pertarungan magis. Jadi, pelajaran ini harus benar-benar diingat dalam hati. Setelah selesai merapikan semua hasil rampasannya, 3 hari pun telah berlalu. Musim gugur akan segera tiba. Pemandangan di bawah gunung terlihat sangat indah, dan suasana hatinya juga sedang sangat bagus. Xiaoyi, kau sudah selesai bersemadi. Pemandangan di sini lumayan bagus, kan? Bagaimana kalau ke depannya kau tinggal saja di tempat paman kedua? Ini paman kedua, kurasa lupakan saja niat itu. Aku sangat mengerti apa maksud paman, tapi ambisiku bukanlah di sini. Kalau terus menetap di sini, kultivasiku hampir tidak memiliki kesempatan lagi untuk meningkat, karena Tuhan sudah memberiku sebuah kesempatan emas untuk berkultivasi menjadi dewa. Aku tidak seharusnya menyerah begitu saja. Meskipun harapan itu terasa sangat kecil dan mustahil, aku tetap harus berjuang mati-matian dengan segenap tenaga untuk meraihnya. Baiklah, karena kau memang tidak bersedia, ya sudah, tidak usah dipaksakan. Padahal awalnya aku berniat untuk menjadikanmu sebagai sesepuh di balai awan putih kita ini. Paman kedua, untuk membangun sebuah keluarga kultivator, syarat yang paling utama adalah harus ada sosok kultivator. Selain itu, juga butuh dedikasi dan usaha keras tanpa henti dari beberapa generasi. Dalam prosesnya, mungkin juga harus melewati berbagai macam pertarungan besar dan kecil. Semua itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sekejap mata. Iya, kau benar. Sepertinya aku sedikit gegabah ke depannya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Setelah masalah di kali ini berlalu, aku akan menarik mundur seluruh pasukanku dan tidak akan lagi ikut campur dalam urusan
Para kultivator, setelah semua urusan ini benar-benar berakhir, aku akan pulang sebentar ke rumah. Lalu setelah itu, aku harus segera pergi meninggalkannya. Pergi dari sini? Kau mau kemana? Aku belum tahu untuk saat ini. Kau juga tahu kalau bakatku ini buruk. Kalau aku ingin terus berkultivasi dewa, aku harus pergi keluar untuk mencari peluang. Xiao Yi, jangan terburu-buru. Aku tahu kau tidak tertarik dengan barang-barang ini. Tapi ini, semua cuma kedok. Barang-barang ini bukan cuma pemberian dari keluarga Chen untukku, tapi juga dari beberapa keluarga kultivator kecil dan faksi dunia persilatan. Pilih saja apapun yang kau suka. Aku ambil 2 barang ini saja, dan juga, tolong berikan 200 batu spiritual itu kepadaku. Barang yang lain, aku tidak butuh. Ya, baiklah, Xiao Yi, bagaimana kalau kau pilih 2 barang lagi? Terima kasih ya, paman kedua, tapi 2 barang ini saja sudah cukup buatku. Baiklah, kalau begitu, karena itu pilihanmu, aku tidak akan memaksamu lagi, meskipun aku ini bukan seorang kultivator. Tapi aku sudah berkelana di dunia persilatan selama belasan tahun. Aku tahu betul seberapa bahayanya dunia luar. Ya, aku sangat memahaminya. Kultivator juga manusia. Di mana ada manusia, disitulah ada dunia persilatan. Dan di mana ada dunia persilatan, pasti ada perselisihan. Ayah, menurutku desa Huai Tua, sebagai tempat pelarian keluarga kita memang bisa dipertahankan, tapi tidak cocok untuk terus ditinggali. Kakak pertama, kakak kedua, dan juga adik. Mereka tetap harus keluar, melakukan sesuatu, dan membangun fondasi mereka sendiri. Haimen, Xiao Yi benar juga. Pikiranku sebelumnya terlalu sempit. Nanti setelah kembali, aku akan memikirkannya baik-baik. Hai nih, Pak Tua Huang, apakah harga barang ini semahal itu? Haha. Lah, haha. Berhenti kau, bocah. Dari mana asalmu?
Dari mana asalku? Untuk apa aku memberitahumu? Tolong, minggir, cari mati kau. Apa kau tahu siapa aku? Siapa juga yang kenal kau? Namamu juga tidak tertulis di jidatmu. Aku ini murid keluarga Chen dari Chu Agung. Sepupuku adalah pengurus di kota Dewa Raksasa. Cepat berlutut dan inyah kau dari sini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bagus. Begitu kita turun dari kapal ini, aku akan membuatmu menyesal. Mati kau, bocah. Baru mau lari sekarang? Sudah terlambat. Sialan, beraninya kau membunuh tuan muda keluarga Chen. Tunggu saja, keluarga Chen akan memburumu sampai ke ujung dunia. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Dua orang ini benar-benar miskin. Permisi, rekan Dawis. Ini pertama kalinya aku datang ke kota Dewa Raksasa. Apakah ada prosedur yang harus kulakukan? Baru pertama kali ke sini dia. Cukup pendaftaran sederhana saja, biaya masuknya. Satu batu spiritual per bulan, kau bisa bayar untuk 1 tahun dulu. Gantungkan medali giok ini di pinggangmu. Warnanya akan berubah merah jika masa berlakunya habis. Ingat, di dalam kota dilarang keras bertarung. Energi spiritualnya ternyata jauh lebih padat daripada di luar kota. Melihat gelagatmu, sepertinya ini pertama kalinya rekan Dawis datang ke kota Dewa Raksasa Riel. Butuh bantuanku untuk memandu keliling? Aku bisa membawa rekan Dawis berkeliling di sini selama 1 harian penuh. Biayanya cuma 2 batu spiritual tingkat rendah. Boleh juga, tolong bantuannya ya, rekan Dawis. Baiklah. Coba ceritakan dulu asal-usul kota Juxian ini. Aku masih punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Di wilayah barat ada pasar bebas, keamanan transaksi barang bagi para kultivator menjadi tanggung jawab kediaman penguasa kota. Di wilayah pusat, ada toko besar, Pavilion Wanbao. Barang-barangnya paling lengkap, tapi harganya juga mahal. Di wilayah barat, penginapannya murah, tapi energi spiritualnya tipis. Gua kultivasi di wilayah timur energi spiritualnya melimpah, tapi harganya mahal. Aku ingin membeli pil obat, dan juga ingin belajar ilmu alkimia. Apa ada tempat yang kamu rekomendasikan? Kalau mau belajar alkimia, pada tahap awal itu, sangat menguras uang. Di kota Juxian, tidak ada tempat yang khusus mengajarkannya. Kamu hanya bisa membeli buku panduan dan resep pil, lalu mempelajarinya sendiri. Buku panduan dan resep pil bisa dibeli di mana? Barang di Pavilion Wanbao adalah yang paling lengkap, dan reputasinya sangat bagus. Pasar pil obat aliansi King lebih murah, tapi kamu harus mengandalkan keberuntungan. Kalau kamu memusatkan perhatian ke tempat-tempat tertentu, sebisa mungkin irit batu spiritual. Sebaiknya jangan ke sana untuk menyewa gua kultivasi dan mengumpulkan energi spiritual. Cara menghasilkan batu spiritual itu ada beberapa jalur. Mengambil misi di tempat pembagian misi, menjadi pemandu jalan. Atau kalau kamu punya keahlian khusus seperti membuat pil obat, menempa senjata, atau bertualang di luar kota ke pegunungan Tianyun. Tapi risikonya sangat besar. Aroma obat tercium semerbak, rekan kultivator. Kamu ingin membeli pil obat apa? Pil obat apa yang direkomendasikan untuk meningkatkan kultivasi? Di tahap kondensasi Qi. Ada pil Juyuan, sangat cocok untuk tahap kondensasi Qi. Di tingkat menengah, kualitas rendah harganya 5 batu spiritual, kualitas menengah 10 batu spiritual, dan kualitas tinggi 30 batu spiritual. Pil Sengling sangat cocok untuk tahap kondensasi Qi tingkat akhir. Kualitas rendah harganya 10 batu spiritual, kualitas menengah 20, dan kualitas tinggi 50 batu spiritual. Aku tidak mau beli pil obat, cuma datang untuk lihat-lihat saja cuy. Dasar gembel, sok jadi tuan besar. Buang-buang air liurku saja.
Aku ingin membeli buku panduan alkimia tingkat pemula dan bahan-bahan pembuat pil, buku dasar. Alkimia lengkap ini harganya 400 batu spiritual. Ajaran langsung dari Master Yao. Dan gratis 3 resep PIM di Aliansi Kingdan. Satu butir pil Shengling kualitas tinggi harganya 95 batu spiritual. Kalau kamu sudah menguasai ilmu alkimia, batu spiritual pasti akan mengalir dengan sendirinya. Apakah tanaman obat biasa dan obat spiritual itu dibedakan berdasarkan tingkat kultivasinya? Harganya 100 batu spiritual. Baiklah, aku beli, rekan kultivator. Apa kamu juga butuh tungku alkimia dan batu api? Batu api. Membuat pil obat juga butuh batu api? Memangnya api biasa? Itu terlalu lemah. Sari obatnya tidak bisa disuling dengan baik. Terlalu banyak kotoran, sehingga malah jadi pil gagan. Kamu bisa pakai api bumi, api siluman. Atau setelah mencapai tahap fondasian, kamu akan memiliki api sejati. Rekan kultivator, beli saja buku panduannya dan baca. Nanti kamu akan langsung paham ini. Di bagian penjelasannya, rekan kultivator boleh membolak-baliknya sebentar. Karena rekan kultivator adalah pelanggan VIP kami, kamu cukup keluar 100 batu spiritual untuk jimat perekam bayangan, dan kami berikan tontonan gratis. Ingat, saat menonton, jangan bersuara dan mengganggu proses pembuatan pil. Atau kamu harus mengganti rugi bahan obatnya. Ternyata membuat pil obat juga tidak boleh sembarangan ya. Apa rekan kultivator mau beli beberapa bahan obat spiritual untuk dicoba di rumah? Batu spiritualku sudah terkuras habis di toko ini, kantongku benar-benar kering sekarang. Ditunggu. Kedatangannya kembali. Informasi ini aku berikan secara gratis untukmu. Terima kasih banyak. Rekan kultivator Son, informasi ini sangat penting bagiku. Sama-sama. Pelanggan adalah raja, itu sudah jadi prinsip kami. Bahan obatnya semua ada di pegunungan Tianyun. Kalau mau mendaftar untuk ikut misi Soan, ikut aku ke sini. Kalian semua harus ikut ujian dulu. Aura spiritual yang sangat bagus, pasti dia murid dari keluarga besar. Dia lulus nama, Li Hao, tujuan, Bukit Kyunwu, pengawal bertanggung jawab atas keselamatan. Ahli obat, kalau dalam bahaya, tembakan sinyal. Obat spiritual diprioritaskan untuk dipanen dan semuanya menjadi milik apotek. Sisanya terserah kalian, rekan kultivator Li Hao, aku. Satu kelompok denganmu. Baguslah, kalau begitu, anggota sudah lengkap. Ayo berangkat. Pembunuh adik ke-9 kita masih belum ditemukan. Setelah keluar dari pavilion Wanbao, dia langsung menghilang. Hamba tua ini akan mengerahkan lebih banyak pasukan masalah ini. Dosa dan kelalaianmu tidaklah kecil. Menurut informasi dari pavilion Wanbao, bocah brengsek itu membeli panduan alkimia, tapi tidak membeli obat spiritual. Itu pasti karena dia menyusup ke tim pemetik obat apotek Qianlin dan pergi ke pegunungan Tianyun. Kamu susul dia ke sana dan bunuh. Dia bawa senjata spiritual tingkat tinggi ini bersamamu. Tapi dia punya jubah gaib untuk bersembunyi, kekuatan spiritualnya. Cermin spiritual ini bisa menembus penyamarannya. Kalau kali ini, kamu sampai gagal lagi, lebih baik tidak usah kembali. Hamba tua ini berjanji tidak akan mengecewakan Tuan. Kakli, bibit tanaman obat spiritual itu tidak akan bisa bertahan hidup kalau dicabut dari tanah. Spiritualnya tidak masalah, biar aku coba. Kakli. Masuk ke gunung ini memang demi bibit itu kan? Bagaimana kau bisa tahu? Sering ada kultivator yang melakukan itu, tapi saya, di sebagian besar dari mereka, gagal merawatnya sampai hidup. Kakak seperguruanku saja tidak pernah kembali saat memetik tanaman obat terakhir kali. Perjalanan kali ini ke pegunungan Kabut Awan adalah karena di sana ada rumput kabut dingin berusia 300 tahun. Dan juga ada siluman buas tingkat 3, siluman buas tingkat 3. Klinik obat ribuan tahun tidak memberitahu soal bahaya semacam ini. Mereka pasti takut tidak akan ada yang berani datang. Kakli, ucapanku barusan, tolong jangan sampai terdengar oleh Tuan Pengawas, ya, kalau tidak,
Habislah riwayatku. Lalu, kenapa kau malah memberitahuku semua ini? Menurutku, Drakli itu orangnya baik dan juga hebat. Nanti kalau kita bertemu bahaya, tolong bantu aku ya. Nanti aku akan membantumu memetik tanaman obat dan kita serahkan lebih sedikit saja ke atasan. Baiklah, aku setuju, tapi kalau kita menghadapi bahaya yang bahkan aku pun tak sanggup mengatasinya, kita harus menyelamatkan diri masing-masing. Ini, ambil ini dulu. Wah, Kak Li. 2 batang ginseng spiritual. Hati-hati. Kak Li, kita bagi satu-satu. Kak Li, apa-apaan ini? Ada apa? Gawat, cepat pelankan langkah kita. Ikuti saja dari belakang, biarkan mereka. Liang membuka jalan di depan, ada kelabang embun beku tingkat 2. Jumlahnya lebih dari 1. Penjaga, cepat bantu tabib obat. Cepat petik obatnya. Aku akan maju ke sana dulu, kau berhati-hatilah, Kak Li, hati-hati. Terima kasih banyak, rekan. Dao, sama-sama semuanya. Tolong gunakan artefak spiritual tingkat tinggi kalian untuk menahan siluman buas tingkat 2 itu. Nanti akan kuberikan kompensasinya. Tingkat kultivasiku terlalu rendah. Aku tidak sanggup menahannya lebih lama lagi. Kalian cepatlah. Bagus, cepat kejar. Kita balas dendam untuk rekan-rekan kita yang mati. Siluman buas tingkat 3. Kita bukan lawannya. Cepat lari. Tuan pengawas Wang. Kapten Shou. Ada siluman buas tingkat 3. Kenapa kalian tidak bilang dari awal? Kami mau pergi dari sini sekarang juga. Bayarannya akan digandakan 2 kali lipat. Material silumannya akan kita bagi rata. Kapten Shou punya artefak spiritual tingkat puncak. Siluman buas tingkat 3 pun masih bisa kita kalahkan. Aku tidak peduli dengan balas dendam. Aku hanya mau jamur roh ungu itu. Baik, akan kuberikan 1 batang dulu. Setelah kita bunuh siluman itu, aku tidak akan pelit membagikan 2 batang sisanya. Serang. Aku sudah menahannya. Cepat mundur. Kenapa kau malah melepaskan siluman itu dan membiarkan begitu banyak orang mati? Kekuatan kalian saja yang terlalu lemas, mau menyalahkan siapa? Lagi pula, dari awal aku memang tidak bisa mengendalikan artefak spiritual tingkat puncak ini dengan baik. Kalau kalian mati, kalian masih bisa mendapat bagian material yang lebih banyak. Yang sudah mati, tidak mungkin bisa hidup kembali. Turut berduka cita saja. Ayo, segera bagi materialnya, petik tanaman obatnya, lalu kita pergi dari sini. Klinik obat licin. Kalian memanfaatkan siluman buas tingkat 3 dan menjadikan para kultivator sebagai tumbal untuk pembunuhan kotor ini. Jangan-jangan, setelah kita selesai memetik obatnya, giliran kita berdua yang akan dibunuh. Bocah tengik, cari mati kau. Serahkan rumput kabut dingin itu, berhenti. Serahkan rumputnya, dan kami akan mengampuni nyawamu. Kalajengking, cepat hadang bocah keparat itu. Rumput, kabut dingin, dan mayat siluman buas tingkat 3 itu semuanya ada padanya. Bocah bangsat, berani-beraninya kau merampas barang milik sakti iblis darah. Akan kucabik-cabik jiwamu, dan kuhancurkan rohmu. Hati-hati, dia punya banyak artefak spiritual tingkat tinggi. Hati-hati, jangan sampai kita mati konyol di tangannya. Oh, mangsa yang sangat empuk, tentu saja semakin tidak boleh kita lepaskan. Hehehe. Rasakan hantaman artefak spiritualku ini. Ayo kita berpencar. Yang mereka incar itu cuma aku, kau cepatlah kabur. Terima kasih, Kak Li, jaga dirimu baik-baik. Berpencar dan kejar dia. Artefak spiritual tingkat puncak miliknya itu tidak akan bisa digunakan berkali-kali. Begitu energi spiritualnya habis, baru kita habisi dia. Aham, di depan sana. Adalah gua kelelawar hantu.
Di dalamnya penuh dengan kelelawar siluman pengisap darah. Kau mau masuk ke sana dan jadi makanan kelelawar? Atau lompat dari tebing ini? Rekan Dao, serahkan saja rumput kabut dingin, material siluman buas, serta artefak spiritualmu. Dan kami berjanji akan mengampuni nyawamu. Sialan, cepat kejar. Harta karunnya tidak boleh sampai lepas. Terus sekarang bagaimana? Tunggu saja dia mati, baru kita masuk ke dalam untuk menjarah mayatnya. Lalu, bagaimana dengan dia? Bunuh saja. Rebut senjata spiritual tingkat tinggi miliknya. Peluang kita selamat masuk ke dalam gua akan lebih besar. Hei, pas sekali dengan mauku. Apa yang kalian lakukan? Aku ini, orang dari Apotek 1000. Obat, memangnya kenapa kalau orang Apotek 1000 obat? Bukan apa-apa, masuk ke dalam gua. Hei. Kebaikan tertinggi itu seperti air, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Akhirnya, berhasil juga. Tahap pemadatan Ki tingkat 10. Aku akhirnya berhasil menembusnya. Si cantik kecil, kamu. Sudah tidak bisa lari lagi ingin. Dari mati ya. Akhirnya tertangkap juga gadis cantik ini. Rasanya ingin sekali aku memakannya. Kalajengking beracun. Dia ini wanita incaran tuan muda. Kalau kau bosan hidup, coba saja sentuh dia. Bos, tuan ular beracun sudah dibunuh. Awas panah beracun. Siam, berdarah. Cepat lari. Ternyata, dia orangnya. Kamu siapa? Kenapa bisa ada di sini? Rekan kultivator, inikah caramu memperlakukan penyelamat nyawamu? Apa kamu yang telah menolongku? Kau yang membunuh orang-orang itu, mereka dan aku punya dendam pribadi. Penawarnya kutemukan di tubuh mereka. Lagi pula, aku sama sekali tidak tahu menahu. Aku, Chu Yuanlam, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertolongan Tuan. Bolehkah aku tahu siapa nama Tuan? Nama Kuli, tidak. Perlu sungkan,
Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama, mari kita pergi dari sini dulu. Saudara Li, atas budi penyelamatan ini, Yuan Lan pasti akan membalasnya di kemudian hari. Saudara Li, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Aku merasa wajahmu sedikit familiar. Sepertinya wajahku ini terlalu biasa, makanya tidak mudah untuk diingat ya. Apa kita benar-benar pernah bertemu? Di mana kira-kira? Saudara Li ini kultivator dari keluarga atau sekte mana? Aku hanyalah seorang kultivator. Kultivator pengembara. Kalau begitu, untuk mencapai tahap pembentukan pondasi pasti akan sangat sulit. Kenapa begitu? Pil pembentuk pondasi telah dimonopoli oleh 5 sekte besar kultivator pengembara sama sekali. Tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Tanpa pil pembentuk pondasi, hampir mustahil untuk bisa berhasil menembus tahap pembentukan pondasi. Saudara Li, jangan khawatir, 3 tahun lagi, 5 sekte besar akan merekrut murid pengurus. Dengan tingkat pemadatan Ki tingkat 10 milikmu, sudah pasti ada peluang. Asal bisa masuk, kamu bisa mendapatkan pil pembentuk pondasi. Murid pengurus. Itu maksudnya bagaimana? Tugasnya membantu urusan murid inti, dan nanti akan ada hadiah misi berupa pembagian pil pembentuk pondasi. Terima kasih banyak atas informasinya, Nona Cho. Di depan sana kita sudah mau sampai di kota pengumpul dewa. Aku permisi dulu, Saudara Li. Tunggu sebentar. Ada sebuah peluang bagus yang ingin kubagikan denganmu. Aku punya sebuah peta. Peta ini mengarah ke gua kediaman seorang kultivator pembentuk pondasi yang membelot dari sekte bulan surgawi 500 tahun yang lalu. Dia mencuri sebuah pohon buah pencuci sumsum. Buah pencuci sumsum. Maksudmu, buah spiritual yang bisa membersihkan urat dan mencuci sumsum itu. Benar sekali. Buah ini bisa membantu tahap pembentukan pondasi. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, buah ini juga bermanfaat untuk tahap pembentukan inti. Nantinya, sekte bulan surgawi bisa lebih kuat dari sekte lain juga berkat buah itu. Setengah tahun lagi, Saudara Li bisa mencariku di alamat ini. Tolong, jangan sampai lupa ya. Pasti kuingat. Alamatnya, aku pasti akan datang memenuhi janji. Terima kasih banyak atas informasinya, Nona Cho. Saudara Li, jika tidak keberatan, panggil saja aku Yuan Lan. Baiklah, Yuan Lan. Nona bercanda ya, kalau paras cantikmu itu dibilang biasa saja, di dunia ini, mana ada lagi wanita cantik. Sampai jumpa setengah tahun lagi ya, jangan mikir yang macam-macam. Aku harus mengurus bahan-bahan monster siluman ini dulu. Mencari ahli pembuat pusaka untuk membuat senjata pelindung tingkat tinggi. Habis itu cari resep pil tingkat 2 untuk membuat obat penambah kultivasi. Pil tingkat 1 sudah tidak mempan lagi. Aku harus segera menerobos tingkat. Masih butuh pil penawar racun, pil penyembuh luka, dan pil pemulih tenaga. Tidak bisa terus-terusan mengandalkan batu spiritual. Ada yang bisa kubantu? Rekan Dao, aku sedang mencari seseorang yang bisa membuat pusaka spiritual. Apa kau tahu di mana aku bisa menemukannya? Tahu. Kudengar, dia bahkan pernah membuatkan pusaka untuk merendekar tingkat yayasan bangunan lo. Memangnya apa latar belakang orang ini? Apa dia punya aturan khusus? Yang pertama, dia menolak bahan murahan dan bayarannya bisa berkali-kali lipat dari ahli pusaka biasa. Bagus, tolong antar aku ke sana. Silakan ikuti. Aku, Rekan Dao, terima kasih banyak. Rekan Dao, mau membeli atau membuat pusaka spiritual? Aku bawa bahan sendiri dan ingin dibuatkan pusaka spiritual. Mohon tunggu sebentar ya, di dalam masih ada pelanggan yang sedang membuat pusaka ritual. Silakan masuk ke dalam. Tuan pembuat pusaka sudah menunggumu. Jangan cuma berdiri bengong di situ. Pusaka spiritual apa yang mau kau buat? Cepat keluarkan bahan. Bahannya. Kau sudah tahu aturanku kan? Jangan bawa barang rongsokan kemari. Luar biasa. Ini bahan monster siluman tingkat 3. Akhirnya aku punya kesempatan emas untuk mengasah kemampuanku. Rekan Dao, bahan-bahan ini mau dibuat jadi pusaka apa? Kalau ada permintaan khusus, katakan saja. Sayap kelelawar ini, tolong buatkan jadi sayap terbang, taringnya jadikan senjata serang spiritual. Lalu,
Bahan kelabang ini buatkan menjadi satu set sirah pelindung. Sisa bahannya untuk bayaranmu, lalu, monster. Siluman ini punya sifat atau kekuatan khusus apa? Kelabangnya punya elemen es yang sangat dingin. Itu bisa menembakkan paku es dan kabut beracun. Gigi kelelawarnya bisa menyerap tenaga spiritual, memancarkan gelombang suara, dan terbang sangat cepat. Apa inti silumannya masih ada? Kalau digabungkan, kekuatan pusakanya bakal meningkat drastis. Inti siluman bisa dilebur jadi pusaka spiritual juga. Itu teknik baru yang baru saja kupikirkan. Ini inti siluman tingkat 3 miliknya. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Tenang saja, jual saja sayap ini padaku. Berapapun, batu spiritualnya akan kubayar. Tidak akan kujual, ini adalah benda pelindung nyawaku. Aku jadi memberimu satu pusaka tingkat tinggi spiritual secara cuma-cuma padamu. Botol berisi pil pemulih elemen kualitas tinggi ini untuk menutup selisih harganya ya. Kau meraciknya sendiri? Saudara Kuli, kau seharusnya pergi ke Menara Pin untuk mendapatkan sertifikasi ahli obat. Kehidupanmu di dunia kultivasi bakal jauh lebih mudah ke depannya. Terima kasih atas saranmu, Kakak Xiang. Rekan Dao, mau menjual tanaman spiritual atau resep pil? Aku mau mendaftar ujian sertifikasi ahli obat. Tingkat berapa? Tingkat 1. Biayanya 200 batu spiritual. Ikuti aku. Ambil sendiri tanaman spiritualnya dan mulailah meracik. Untuk pil roh dewa, kau harus berhasil membuat 3 butir pil dengan kualitas menengah ke atas. Kau punya 3 kali kesempatan. Baik, aku mengerti. Kakak Li, kalau ada keadaan darurat, aku harus mencarimu kemana? Gambarlah tanda wajah tersenyum di bawah tembok gerbang timur kota. Nanti aku yang akan menemuimu. Tuan Muda ke-6. Bocah kurang ajar yang membunuh Tuan Muda ke-9 muncul lagi. Bukannya dia sudah kabur ke dalam gua hantu? Hamba tua ini tidak berani membohongi. Tanda, bocah itu pasti menyembunyikan rahasia besar. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa selamat hidup-hidup dari sana. Menarik. Juga bagus, awasi dia baik-baik. Kali ini, aku sendiri yang akan turun tangan. Hamba jamin dia tidak akan bisa lolos lagi, Tuan Muda. Rekan Dao, mau menyewa gua kultivasi? Rekan Dao, untuk gua kultivasi yang dilengkapi dengan api bumi. Berapa harga sewanya? Apa kau seorang ahli obat atau pembuat pusaka? Kalau ada bukti sertifikatnya, kau bisa dapat diskon 20%. Aku ahli obat tingkat 1. Gua api bumi sewanya 500 batu. Spiritual per tahun, dipotong diskon 20%. Jadi 400 saja. Aku sewa untuk 1 tahun. Ini medali giok kunci guanya. Tolong disimpan baik-baik ya. Aku ingin bertemu dengan manajer Sung Xiang. Kami kenalan lama. Mari silakan menuju ke area VIP dan tunggu sebentar. Aku akan segera memanggil beliau. Saudara Kuli, sudah beberapa tahun tidak bertemu, kultivasimu meningkat pesat ya, kakak. Kakak Sun bercanda. Aku hanya sedikit beruntung saja. Kedatanganku kali ini, aku ingin membeli beberapa pil penawar racun untuk penyembuhan. Juga ada jimat tingkat rendah, serta resep pil tingkat 2 yang bisa meningkatkan kultivasi di tahap pemurnian Ki. Itu tidak mudah didapat. Aku akan bantu carikan resep pilnya. Kebetulan aku sudah menyuruh orang untuk melacaknya. Beberapa hari lagi akan kuberikan padamu. Terima kasih. Bawa saja dulu pil dan jimat ini. Kualitasnya lumayan bagus soal resep pil. Nanti kalau sudah ada kabar, aku akan datang lagi. Baik, aku akan bantu carikan secepatnya. Benar saja, mereka mengikutiku. Tim penegak hukum keluarga Chen, HMPH, kebetulan sekali maju. Di sini kalian. Aku Chen Zuan.
Karena kau sudah tahu kami orang-orang keluarga Chen, kau masih berani keluar kota, dan bahkan sengaja memancing kami ke sini. Sepertinya kau sangat percaya diri dengan kekuatanmu, ya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau andalkan. Jadi kalian ini seorang keluarga Chen, ya benar. Kau sengaja memancing kami keluar kota, sepertinya kau sangat percaya diri. Bibi Fan. Bagus, bagus, bagus. Ternyata kau menyimpan banyak sekali rahasia, ya. Gawat, ada yang aneh dengan Trisula ini. Bocah sialan. Lain kali aku pasti membunuhmu. Kau tidak boleh membunuhku. Buruku adalah kultivator pembangun pondasi. Leluhur keluarga Qin ada di tahap inti emas. Kalau kau membunuhku, kau pasti mati. Kalau begitu, aku semakin tidak bisa melepaskanmu. Sayang sekali, senjata spiritual ini tidak bisa digunakan terang-terangan. Pertarungan ini sepenuhnya berkat kewaspadaanku dan kecerobohan lawan. Kalau tidak, hasilnya pasti sulit ditebak. Kak Akali, kita kena masalah, ini semua salahku. Masalah apa? Pelan-pelan ceritanya, saudara kita mabuk dan membocorkan rahasia kalau kita menjual pin dengan harga murah. Aliansi Pilxing dan beberapa toko lain sudah memperingatkan kita. Mereka bilang kita merusak harga pasar. Mereka mengerahkan kultivator pengembara untuk bikin rusuh, menuduh pil kita bermasalah. Tim penegak hukum memihak kepada mereka, kita terpaksa ganti rugi. Bahkan, ada saudara kita yang diserang saat mencari tanaman obat di luar dan beberapa tewas. Banyak orang yang akhirnya keluar. Kalian jangan keluar kota dulu, bersihkan anggota kita. Singkirkan mereka yang mulutnya bocor dan yang ingin mundur. Sisakan yang benar-benar bisa diandalkan. Sebarkan semua anggota. Jangan saling kontak, kalau tidak terpaksa cari kultivator pengembara lain untuk bertransaksi batu spiritual. Tanaman obat juga harus tetap dikumpulkan. Aku tidak percaya mereka bisa memonopoli semua transaksi kultivator tingkat rendah ini. Yang bagus. Kurasa mereka juga tidak akan berani menghalangi semua kultivator tingkat rendah. Untuk berjual beli, gunakan jimat penanya hati dan ubah wajah kalian. Jangan gampang memamerkan senjata spiritual, Kakli. Tenang saja, kau ambil 2 botol pil ini. Sisanya tukarkan dengan senjata spiritual. Untuk perlindungan dirimu, aku akan pergi sebentar. Kakli, kau mau kemana? Ke kedalaman pegunungan awan surgawi. Waktu kembaliku belum pasti. Nanti aku akan mencarimu. Ventua sudah memberitahuku, saudara Li. Kau memang orang yang sangat menepati janji. Ayo, silakan masuk. Saudara Li, cobalah seduhan. Teh kabut spiritual racikanku, Yuan Lan. Kau bahkan mengeluarkan teh kabut spiritual. Padahal aku sudah memintanya berkali-kali dan hanya dikasih sedikit. Hari ini aku benar-benar tertular hoki saudara Ling Teh yang sangat enak. Tak kusangka kau bisa menyeduh daun teh biasa sampai mengeluarkan energi spiritual. Kalau saudara Li suka, tentu aku senang. Kapan kita akan berangkat? Kita sedang menunggu seorang teman ahli formasi. Perkiraanku dalam beberapa hari ini. Baiklah, aku serahkan pengaturannya pada rekan Dawis Yuan Lan. Ini adalah master formasi Mu Qingyu. Kakak, kapal terbang ini benar-benar bagus. Dalam 2 atau 3 hari kita sudah bisa sampai. Artefak terbang tingkat atas, kecepatannya sangat cepat. Rawa air hitam penuh dengan makhluk beracun dan serangga berbisa. Semuanya minum pil penawar racun dulu. Aku tidak punya. Yulian, cepat. Diberi aku 1.
Ilmu adik King Yu semakin hebat saja, dulu aku cukup lama mencarinya. Formasinya adalah formasi cincin langit air biru tingkat 3, tidak mudah untuk dihancurkan. Seharusnya ada artefak spiritual atribut air tingkat atas di pusat formasinya. Yuan Lang, kamu yakin gua pertapaannya ada di sini? Energi spiritualnya tipis, hewan beracun ada di mana-mana. Siapa yang mau membangunnya, Dik? Di sini ada aura formasi di tempat ini. Gua pertapaannya di mana? Di tanganku ada satu set bendera formasi atribut tanah yang bisa dipakai. Untuk menembus formasi, teman-teman, hanya perlu mengaktifkan bendera formasi sesuai arah yang kusebutkan. Tapi, aku punya satu syarat formasi. Ini memang mengandalkan adik King Yu untuk membukanya. Aku juga tidak keberatan, ini bukan masalah. Tapi setelah formasi hancur, artefak spiritual di pusat formasi harus diberikan kepadaku. Bagus, formasinya akhirnya hancur. Ayo cepat masuk dan cari harta karunnya. Gawat. Mundur cepat. Buaya air hitam ini hampir mencapai tingkat 4, setara dengan kultivator tahap pembentukan fondasi. Monster ini memblokir pintu gua. Kalau tidak dihabisi, kita tidak bisa masuk. Semuanya, bagaimana ini? Lanjut bertarung, atau mundur. Kita bisa memancingnya. Munjau, lalu menyusup ke gua untuk mengambil harta. Memancingnya tidak akan mudah. Dia monster penjaga yang diberi memantra penahan untuk menjaga gua. Pertapaan ini, kalau mau masuk, kita harus membunuhnya. Kalau tidak sanggup, kita mundur dulu dan cari cara lain. Tidak bisa mundur. Mantranya sudah hancur. Kalau begitu, mari bekerja sama membunuhnya. Aku punya harta karun yang bisa melawannya. Tapi butuh waktu untuk bersiap, Saudara Tang. Benarkah? Tentu saja, ini adalah senjata rahasia. Landalanku, biayanya tidak sedikit. Kalau kita bisa membunuhnya, itu yang terbaik. Kalau Saudara Chu benar-benar yakin bisa membunuhnya, aku tidak keberatan. Namun, tugasku kali ini hanya menembus formasi, bukan untuk bertarung. Kalau aku harus turun tangan sekarang, aku harap semuanya berhasil. Dan buah pencuci sumsum itu. Saudara Li, bagaimana menurutmu dengan usulan kakak Tang dan adik King Yu? Aku tentu saja. Li juga tidak keberatan, buah pencuci sumsum berikan saja pada kami berdua. Tapi salinan buku panduan alkimia itu harus diserahkan padaku. Jimat ini sangat mirip dengan jimat ungu di tubuhku, ini adalah harta jimat. Kalian berdua mempunyai mata yang tajam, benar sekali, ini memang harta jimat. Susah payah aku mendapatkannya, luar biasa. Dengan harta jimat ini, menghadapi monster tingkat 4 ini, pasti jadi perkara mudah. Ayo, kita mulai menyerang. Celakan ini sihir tingkat menengah kelas bawah, seni pedang air hitam. Semuanya, hati-hati. Monster tingkat 4 benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan tingkat 3. Awalnya kukira dia tidak akan jauh lebih kuat. Ternyata aku salah besar. Perbedaan tingkat 4 dan tingkat 3 bagaikan langit dan bumi. Adik Ika King Yu, energi spiritual buaya air hitam ini terlalu kuat. Tenaganya juga terlalu besar. Kita benar-benar tidak bisa mengurungnya. Cepat pikirkan sebuah sudut cara. Kakak Chu, jangan panik. Tunggu aku sebentar. Rekan Chu, formasinya sudah hampir hancur, cepatlah. Iya, sebentar lagi siap. Kalian bertahanlah sedikit lagi. Kalian semua, cepat minggir. Aku hanya menginginkan inti iblis buaya air hitam itu, sisa bahan lainnya. Kalian bagi saja, baiklah. Ayo cepat masuk dan lihat. Harta karun apa yang ada di dalam gua pertapaan. Begitu dapat hartanya, kita segera pergi. Tadi pertarungan terlalu ribut, bisa-bisa menarik perhatian kultivator lain. Benar, ucapanmu benar. Ayo kita cepat ke sana.
Tidak disangka luarnya terlihat biasa saja, tapi di dalamnya ternyata sangat luar biasa. Buah ungu itu pasti buah pembersih sumsum. Dekat, apa ini gua peninggalan si gila pil, Han Fengyan? Iya, benar sekali. Buah ungu itu adalah buah pembersih sumsum. Panen kita kali ini benar-benar terlalu besar. Nilai barang-barang ini sangat tinggi. Cukup untuk memicu orang serakah, lalu membunuh demi merebutnya. Dia masih ingat dengan sangat jelas bahaya saat mengumpulkan bahan es waktu itu. Baiklah, ayo kita segera petik herba itu. Hati-hati gawat. Ini artefak sihir. Yang datang adalah kultivator tahap pembentukan fondasi. Semuanya, hati-hati. Mata gadis kecil ini tajam juga. Ternyata bisa mengenali identitas kakek ini. Kalau begitu, kakek ini akan mengampuni nyawamu. Tuan muda ini benar-benar untung besar kali ini. Membunuh seorang bocah yang punya harta jimat dan memanen begitu banyak herba spiritual. Tembus ke tahap pembentukan fondasi. Menengah sih pasti tidak masalah. Tempat meninggalnya si jenius pil Han Fengyan di sini benar-benar tersembunyi. Kalian bertiga mau menyerah tanpa perlawanan. Mau tuan muda ini yang turun tangan langsung berdua. Si cantik. Asal kalian mau jadi selirku, kalian bisa selamat dari kematian. Jangan mimpi. Kalian berani membunuh orang dari keluarga Chu kami, dan masih berani memintaku jadi selir. Kalian sungguh berpikir tidak pada orang yang bisa menghabisi kalian. Keluarga Chu. Keluarga kerajaan negara Chu. Memangnya kenapa? Bahkan 5 sekte besar saja tidak bisa berbuat apa-apa pada sekte iblis darah kami. Tuan muda. Bocah itu adalah orang yang kabur dari gua jimat hantu waktu itu. Baru tahap pemurnian Ki tingkat 4, tapi bisa kabur. Sudah pasti ada rahasia di tubuhnya. Kita harus menangkapnya, lalu menyiksanya dengan kejam untuk menggali rahasia itu. Ternyata kamu malah mengantar nyawa ke pelukan tuan muda ini. Asal kamu serahkan rahasia itu, lalu biarkan aku menanamkan segel pembatas dan menjadi budakku. Tuan muda ini juga bisa mengampuni nyawamu. 2 rekan Dao, cepat kalian simpan buah-buahan ini. Buah ini sekarang adalah jimat penyelamat nyawa kita. Kalau aku sendirian yang memegangnya, risikonya terlalu besar. Kita bertiga masing-masing harus memegang sebagian. Mereka pasti tidak akan bisa secara bersamaan membunuh kita semua. Bisa selamat atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan. Kalau soal herba spiritual ini, sudah pasti tidak ada bagian untuk kita. Lagi. 2 rekan Dao, barang-barang ini kita ambil masing-masing satu, soal dapat yang mana itu tergantung keberuntungan masing-masing. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak, Saudara Li. Mulai sekarang, kami berdua akan mengikuti arahan saudara. Li, aku masih punya beberapa kartu as di tanganku. Asal kita bisa keluar dan tidak terkurung di dalam gua ini. Kita belum tentu takut pada kultivator tahap pembentukan fondasi itu. Serahkan harta kalian dan kuampuni nyawa kalian. Rekan Dao, jangan membual. Kalau kami serahkan hartanya, kami pasti mati. Lalu apa? Sebenarnya mau mundur. Beri kami jalan. Setelah keluar, akan kami berikan buah pembersih sumsumnya. Aku cuma beri waktu 3 tarikan napas. Baiklah, semuanya mundur. Buka jalan. Suhilan, kejar mereka, jangan. Biarkan mereka kabur. Segera kirim pesan suara untuk menghubungi Suyin. Suruh dia datang ke sini untuk membantai mereka. Hidup atau mati terserah, tapi buah pembersih sumsumnya. Dan juga, kalian harus merebut kembali tas penyimpanan mereka untukku. Aku akan menggali tanaman spiritual di sini, baru menyusul kalian. Baik, Tuan Muda.
Rekan Dawisli, Kakak Chow, cepatlah naik ke sini. Burung biru mekanis milikku ini bisa membawa beberapa orang. Ayo kita kabur bersama-sama. Gawat, itu boneka mekanis terbang, tingkatannya lumayan tinggi. Cepat hentikan mereka. Serigala salju, kau kejar mereka sekarang juga. Lalu, gunakan jimat transmisi suara untuk mengerahkan semua pasukan di pegunungan ini. Pastikan untuk menangkap mereka. Seumur hidupku, aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Tuan Muda, mengerahkan pasukan sebanyak itu, bukankah kita harus melapor kepada ketua sekte terlebih dahulu? Kenapa? Apa perintahku sudah tidak laku lagi? Kalau aku menyuruhmu, pergi, ya cepat pergi. Soal ayah, aku sendiri yang akan menjelaskannya. Baik, tidak masalah. Saya akan mengejar mereka, Tuan Muda saya. Pergi menyusul sekarang. Gawat, kultivator tahap pembangunan pondasi itu sudah mengejar kita. Terlebih lagi, kecepatan terbangnya sangat gila, tidak butuh waktu lama. Dia pasti bisa menyusul kita. Aku masih memegang sebuah pedang tersembunyi petir api. Ini adalah senjata spiritual TP serangan sekali pakai. Kekuatannya sangat menakutkan, bahkan bisa melukai kultivator tingkat pembangunan pondasi. Tapi, aku tidak yakin bisa tepat mengenai sasaran. Semuanya, keluarkan semua kartu as kalian sekarang. Aku punya sebuah jimat mustika di tanganku. Seharusnya tidak masalah menggunakannya untuk menangkis senjata ajaib milik orang itu. Ditambah lagi dengan serangan kejutan dari pedang tersembunyi petir api milik rekan Dawis Yuanlan. Aku tidak sekaya kalian berdua. Boneka burung kayu ini adalah kartu as terakhirku. Aku bisa mengendalikannya untuk terbang dan menembakkan serangan pilar cahaya. Tapi setiap kali menyerang, akan menghabiskan satu batu spiritual. Aku juga punya beberapa batu spiritual di sini. Nah, sekarang kita punya 6 batu spiritual. Bagus sekali. Rekan Dawisli, cepatlah sedikit. Kita sudah tidak sanggup menahannya lagi. Sialan, itu jimat mustika. Ini tidak mungkin. Cepat serang dan habisi lorang ini. Ini adalah kesempatan emas kita. Jangan membuang waktu dengannya. Waktu penggunaanku untuk jimat mustika ini tidak banyak lagi. Kesempatan bagus. Rekan Dawis sekalian, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Aku khawatir para kultivator dari Sakti Iblis Darah akan segera tiba. Kemarin, ayo kita segera pergi dari sini. Baiklah, ayo kita. Pergi, serigala salju. Dia benar-benar terbunuh. Ini sungguh mustahil. Bagaimana bisa mereka membunuh serigala salju yang memiliki banyak senjata ajaib? Aura di tempat ini juga sudah memudar. Kita sama sekali tidak bisa melacak ke arah mana mereka kabur. Apa katamu? Kau bilang, serigala salju tewas. Ini sungguh mustahil. Bagaimana mungkin seorang kultivator tahap pembangunan pondasi bisa kalah dari 3 kultivator tahap pemurnian Ki? Bahkan, jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Kenapa? Dia malah mati. Kabar ini tidak salah, Tuan Muda Sekten. Saya sendiri yang melihat mayatnya. Kalau begitu, kau pimpin langsung pasukan untuk mengawasi semua jalur masuk menuju kota Dewa Raksasa secara diam-diam. Kalau kalian bertemu dengan orang-orang itu, tangkap dan habisi mereka di tempat. Jika kalian tidak menemukan mereka,
Kirim lebih banyak orang untuk menyusup ke kota dewa raksasa. Selidiki terus latar belakang ketiga orang ini. Salah. Satu dari mereka adalah anggota keluarga Sehahu. Kalau mereka berhasil lolos, mereka pasti akan bersembunyi di dalam kota dewa raksasa. Jika tetap tidak ketemu, maka lepaskan. Sebarkan desas-desus bahwa orang-orang itu telah mendapatkan gua kediaman milik dan Cihan Feng Yun. Di tubuh mereka bukan cuma ada banyak pil spiritual dan buku panduan alkimia, tapi juga ada buah pencuci sumsum dan banyak sekali tanaman obat spiritual. Aku tidak percaya mereka masih bisa bertahan di kota dewa raksasa. Saat waktunya tiba, kita manfaatkan kekacauan ini untuk mencari kesempatan. HMPH. Bagus, aku makan pergi sekarang juga. Ini adalah kantong penyimpanan milik kultivator tahap pembangun pondasi yang terbunuh itu. Coba kulihat ada harta karun apa saja di dalamnya. Setelah itu, mari kita bagi rata. Kakak Li, barang-barang ini tidak akan kuambil. Kau dan adik King Yu bagi saja berdua. Bisa membalaskan dendam sepupuku saja aku sudah sangat puas, tahu kan? Di seorang alkemis, jadi barang ini aku berikan juga padamu. Kalau begitu, terima kasih banyak, rekan Dao Yuanlan. Mengerti. Besok aku akan pergi dari kota dewa raksasa untuk mengabarkan kematian sepupuku pada keluarga. Entah apa rencana kakak Li dan adik King Yu setelah ini. Aku sih berencana kembali ke sekte. Pil-pil spiritual ini sudah cukup bagiku untuk menembus tahap kondensasi Ki tingkat 12. Kesempurnaan agung. Aku ini hanyalah seorang kultivator pengembara yang tidak punya tempat tinggal tetap. Aku belum tahu mau pergi kemana. Aku sudah memutuskan untuk kembali 2 tahun lagi demi mengikuti seleksi penerimaan murid di 5 sekte besar, kakak Li. Kalau kau mau bergabung dengan 5 sekte besar, biarkan saja adik King Yu yang merekomendasikanmu. Kau sama sekali tidak perlu repot-repot menunggu seleksi penerimaan 2 tahun lagi. Oh, ternyata rekan Doumo adalah murid dari sekte Tian Qiao. Maafkan ketidaksopananku karena tidak menyadarinya. Sejujurnya saja, rekan-rekan Dao sekalian, aku ini adalah kultivator dengan akar spiritual 5 elemen. Bakatku benar-benar buruk. Entah, apakah sekte Tian Qiao punya persyaratan bakat tertentu? Kakak Li ternyata adalah kultivator akar spiritual 5 elemen. Dan kau masih bisa berkultivasi secepat ini sampai ke tahap kondensasi Ki tingkat 10. Benar-benar tidak masuk akal. Kebetulan aku tuh punya sedikit keberuntungan, kebetulan aku juga punya sedikit bakat di bidang alkimia. Aku bisa mencapai tahap kultivasi seperti sekarang ini juga berkat bantuan pil spiritual. Begitu. Tapi rekan Dao, kenapa kau berkata seperti itu? Bukankah akar spiritual tunggal itu yang paling bagus? Itu sih di zaman sekarang. Pada zaman kuno, tidak ada istilah akar spiritual yang unggul atau buruk. Kekuatannya bergantung pada kemampuan sihir. Pada masa itu, energi spiritual sangat padat, dan tanaman obat spiritual bertebaran di mana-mana. Para kultivator kuno menciptakan berbagai macam resep pil dan teknik kultivasi multi-elemen. Kultivator akar spiritual 5 elemen juga bisa berkultivasi dengan sangat cepat dan punya kemampuan sihir yang luar biasa hebat. Mereka adalah penguasa di dunia kultivasi. Namun sayangnya, jumlah kultivator perlahan menjadi terlalu banyak. Energi spiritual semakin menipis, dan harta karun langit serta bumi ikut lenyap. Teknik kultivasi multi-elemen pun menghilang di telan zaman. Akar spiritual 5 elemen menjadi sulit digunakan untuk berkultivasi, dan perlahan-lahan dianggap sebagai akar spiritual sampah. Sebaliknya, akar spiritual tunggal yang hanya menyerap energi spiritual murni jadi bisa berkultivasi jauh lebih cepat, hingga akhirnya menjadi incaran utama yang diperebutkan oleh semua kekuatan besar.